Pelatih Timnas Indonesia Sintayong hadir saat Jaitzis bermain membela Venezia di Italia. Dalam kesempatan itu, Sintayong tampaknya sudah tidak sabar bekerja sama dengan Jaitzis lantaran ingin berjumpa lagi dengan pemain naturalisasi tersebut saat pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia pada 17 Maret 2024 mendatang. Jaitzis diketahui bermain untuk klub Liga 2 Venezia FC. Sayangnya, pada pertandingan kali ini Venezia FC harus menelan kekalahan dari Como 1-2 di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia pada Minggu 3 Maret 2024 kemarin. Selepas pertandingan, Sintayong pun langsung menghampiri Jaitzis untuk berbincang dan berfoto bersama. Setelah menonton pertandingan tandang, saya menyapa Jay untuk pertama kalinya. Sampai jumpa pada 17 Maret, tulis Sintayong. Timnas Indonesia berpotensi tak diperkuat Shain Patinama di laga lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak ada nama Shain Patinama dalam daftar pemain KASI Open saat mereka kalah 0-1 dari Anderlecht di pekan ke-28 Liga Belgia 2023-2024, Senin 4 Maret 2024. Tentu banyak yang curiga mengapa tidak ada nama fullback kiri Timnas Indonesia tersebut. Dan ternyata, menurut laporan di akun Instagram @football.indonesia, Shain Patinama absen karena tengah mengalami cedera. Diketahui Shain Patinama sudah mengalami cedera sejak Senin lalu dan sampai saat ini masih dalam tahap pemulihan. Shain Patinama mengalami cedera pada Senin lalu hingga saat ini Shain masih menjalani pemulihan cedera. Mengingat sebentar lagi timnas kita akan bermain kembali di kualifikasi Piala Dunia Round 2. Bunyi laporan dari akun sepak bola @football.indonesia dikutip Senin 4 Maret 2024. Setelah sukses menggelar kursus penilai wasit dengan menggunakan sistem River, Departemen Perwasitan PSSI melakukan terobosan lainnya. Mereka menghelat seleksi dan juga kursus untuk wasit lisensi C1 yang dipimpin langsung oleh instruktur dari FIFA. Kegiatan tersebut berlangsung di Bogor pada Sabtu 2 Maret 2024 tanpa dipungut biaya sepeserpun dan akan berakhir pada 8 Maret mendatang. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria hadir ke lokasi untuk memantau kegiatan tersebut secara langsung. Terobosan kali ini dari perwasitan PSSI tentunya atas arahan dan juga visi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertransformasi menuju PSSI yang lebih maju dan juga lebih efektif serta efisien dalam menjalankan program, kata Ratu Tisa Destria, sumber laman resmi PSSI Minggu 3 Maret 2024. Tom Haye bermain penuh saat SC Heerenveen menghadapi Zwolle pada lanjutan Liga Belanda 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadio Abelensra Heerenveen, Belanda, Minggu 3 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. SC Heerenveen menang meyakinkan atas Zwolle dengan skor 2-0 pada laga tersebut. Calon pemain Timnas Indonesia Tom Haye kembali dipercaya sebagai starter pada laga malam hari ini. Dan ini adalah penampilan yang ke-22 bersama The Super Friesen atau julukan Heerenveen di Liga Belanda musim ini. Tom Haye dipercaya menjadi starter, dan usai turun minum, Tom Haye masih dipercaya oleh Van Wonderen untuk menjaga lini tengah Heerenveen. Hingga berakhirnya pertandingan, Haye tetap tidak tergantikan di posisinya. Gelandang yang berusia 29 tahun tersebut sukses mengambil peran dalam membawa kemenangan untuk SC Heerenveen kontra Zwolle. Media Vietnam dan Tri tampak ketar-ketir ketika mengetahui pelatih Timnas Indonesia Sintayong sedang berada di Belanda. Mereka terlihat resah karena sang juru taktik memantau perkembangan para pemain dan juga calon naturalisasi jelang kontrak melawan Timnas Vietnam. Pelatih Indonesia Sintayong telah pergi ke Eropa, merekrut pemain naturalisasi, dan mempersiapkan pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam pada bulan Maret, tulis dan Tri dalam artikelnya Minggu 3 Maret 2024. Media Vietnam tersebut cemas karena kemungkinan Timnas Indonesia akan menambah daftar pemain naturalisasi saat menghadapi Vietnam nanti. Mereka risau karena Scott Garrida yang diperkuat 8 pemain keturunan dan juga naturalisasi berhasil mengalahkan The Golden Star Warriors di fase grup Piala Asia 2023. Sebelumnya, dengan tim yang terdiri dari 8 pemain naturalisasi, Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023. Diharapkan ketika kedua tim bertemu kembali, Indonesia akan memiliki lebih dari 10 pemain yang lahir di luar negeri, terang Dandri. Pemain belakang KV Mechelen Sandy Walsh berikan komentar atas kunjungan Sintayong untuk menyaksikan permainannya di Belgia. Pernyataan tersebut disampaikan di kanal YouTube pribadinya saat menjawab pertanyaan dari warganet.
Sandy Walsh memberikan komentarnya usai ditemui oleh pelatih timnas Indonesia itu. Pemain 29 tahun tersebut menyatakan kesiapannya untuk tampil bersama timnas Indonesia jumpa Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai dikunjungi oleh Sinteyong. Siap untuk laga paling penting di bulan Maret lawan Vietnam, ujar Sandy Walsh dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Kemarin Sinteyong datang ke game saya, tentu senang bertemu dengannya yang datang ke Belgia melihat saya tampil. Saya antusias dengan daftar skuad timnas Indonesia lawan Vietnam untuk melihat nama baru di daftar itu. Mungkin Tom atau Jay di sana, ujar Sandy Walsh. 3 pemain timnas Indonesia yang berkarir di Belgia yakni Sandy Walsh, Marcelino dan juga Shane Patinama akan bergabung terlambat untuk TC timnas Indonesia. Melalui live di YouTube pribadinya, Sandy Walsh memastikan bila dirinya dan juga 2 pemain tersebut akan sedikit terlambat menuju Indonesia. Saya berharap berangkat bersama Marcelino dan Patinama ke Jakarta, kata Sandy Walsh. Sementara itu Sandy Walsh, Shane dan juga Marcelino kemungkinan akan tiba di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2024. Sandy bersama Kevin McClellan memiliki pertandingan lawan OH Leuven pada tanggal 17 Maret malam. Lalu Shane Patinama masih memiliki pertandingan bersama KASI Open melawan Sander Delik juga pada tanggal 17 Maret malam. Sedangkan Marcelino Ferdinand bersama KMS Kedenze punya jadwal lebih awal sehari yakni melawan Frans Borain pada 16 Maret malam. Mantan pemain timnas Belanda asal Maluku, Simon Tahamata, sedang mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air pasca dirinya berpisah dengan Ajax Amsterdam. Ia yang sebelumnya menangani tim muda Ajax sejak 2014 mendapatkan penghormatan khusus di Johan Cruyff Stadium jelang laga melawan Utrecht. Simon Tahamata memiliki profil tinggi di Belanda. Dia pernah membela timnas Belanda 22 kali dengan sumbangan 2 gol. Kemudian, memperkuat Ajax, Feyenoord, hingga Standard Liège, Belgia, sebelum pensiun pada tanggal 1 Juli tahun 1996. Simon Tahamata mengatakan bahwa ada banyak pemain keturunan Maluku yang bersedia membela timnas Indonesia. Namun, sekali lagi, perlu dikaji dulu supaya bisa berdampak besar terhadap Indonesia. Saya mendukung program naturalisasi dan banyak pemain asing keturunan Maluku juga bersedia untuk pulang kampung membela negaranya, Indonesia, kata Simon Tahamata. Tetapi hendaknya dilakukan dengan bijaksana dan melalui analisa dan pengkajian mendalam, sehingga berdampak besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia, tuturnya menambahkan. Ajax menggelar acara perpisahan dengan pelatih Akademi Ajax Simon Tahamata sebelum melawan Utrecht. Minggu, 3/3, petang WIB dengan bentangkan banner terima kasih di Stadion Johan Cruyff. Pembawa acara pertandingan di Stadion Johan Cruyff Arena, Amsterdam, memanggil secara khusus legenda timnas Belanda keturunan Indonesia, Simon Tahamata, ke dalam lapangan. Simon Tahamata pun melangkah ke dalam lapangan dan suasana terasa begitu emosional. Simon Tahamata merupakan orang yang berjasa dalam membina pemain-pemain muda Ajax melalui Akademi Ajax yang ditanganinya sejak 2014. Terima kasih untuk semuanya pada hari terakhir di Ajax sebelum berangkat ke Akademi Sepak Bola Doce, ucap Simon Tahamata di Instagram Story, Minggu, 3/3. Penggawa tim nasional, Timnas Indonesia, Sandy Walsh mengakui mendapatkan nasihat dari Sinteyong saat ditemui di Belgia. Pesan tersebut ternyata Sinteyong meminta agar Sandy Walsh menjaga kondisi tubuh agar fit di laga timnas Indonesia vs Vietnam. Salah satu pemain yang mendapatkan lawatan dari Sin adalah Sandy Walsh. Pelatih asal Korea Selatan itu menyaksikan langsung Sandy bermain saat KV Mechelen mengalahkan Cercle Brugge 3-2, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024. Meskipun hanya bermain sebentar, Sandy merasa senang mengetahui Sin menyaksikan dirinya bermain secara langsung. Dia juga berbicara pentingnya 2 pertandingan melawan Vietnam. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, memberikan jawaban singkat terkait peluang Yakob Sayuri bermain di luar negeri. Kabar ini memang tidak dibenarkan oleh Direktur Utama PSM, Sadikin Arsa. Hanya saja, Sadikin Arsa juga tak akan menghalangi sang pemain bila ingin bermain di luar negeri. Nggak, pergi. Karena masih ada 2 tahun kontraknya. Saya tidak mau melarang. Tapi kalau pemainnya merasa siap. Sementara itu,
Belum lama ini pertanyaan serupa ditujukan untuk pelatih PSM, Bernardo Tavares. Akan tetapi, Bernardo Tavares tak ingin memberikan banyak komentar. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan terkait si A atau si B semua bisa main di luar, kata Bernardo Tavares. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.